Ketua Pelaksana Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, Bayu Krisnamurti, menyatakan bahwa aksesibilitas adalah hal yang krusial jika fasilitas semacam ini hanya di satu pulau saja, mengingat besaran dan sebaran kepulauan Indonesia. Namun terkait penanganan corona, ia berbagi pengalamannya ketika menangani flu burung. Oke, belajar dari flu burung, Anda juga dulu ketua komitenya begitu ya. Apa sih yang bisa dipelajari mulai dari katakanlah protokol komunikasi publiknya, penanganannya dan segala macamnya untuk diterapkan di corona ini? Kalau menurut saya sekarang sudah pemerintah tuh kalau menurut saya kita mungkin kurang memberikan apresiasi pada pemerintah. Pemerintah tuh pemerintah saat ini ya, itu menurut saya sangat siap loh sebenarnya. Pada bulan Juni 2019, 6 bulan sebelum ada corona, Pak Jokowi itu sudah membuat impres kalau saya tidak salah untuk penanganan wabah. Itu ada perintahnya. Terus pada bulan Januari, Kemenkes Pak Terawan sudah mengeluarkan prosedur penanganan virus corona itu. Walau itu masih disebut virus corona, novel corona. Jadi sudah ada gitu kan. Tapi komunikasi publiknya mungkin. Nah, kalau menurut saya ini perlu dilengkapi. Dan sekarang beberapa komponennya sudah ada. Jadi misalnya sekarang yang sudah ada adalah otoritas tunggal untuk penanganan ini. Itu menurut saya sangat baik. Kemudian yang kedua sudah ada juga otoritas informasi. Ya, ini sudah sangat baik. Pak Yuri misalnya. Jadi Pak Yuri itu kalau ngasih statement selalu didampingi oleh the best knowledge that Indonesia have gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua menurut saya setelah itu kita ini sekarang yang justru mungkin dampaknya lebih besar pada masyarakat itu bukan hanya si penyakitnya. Tapi juga kekhawatiran tentang perdagangan, masalah umroh, masalah perjalanan, dan lain-lain, pariwisata. Jadi tidak cukup hanya berita datang soal ada kasus atau tidak gitu. Harus ada juga yang punya otoritas bagaimana kita secara terpadu menangani masalah-masalah itu. Sekali lagi ini pilihan bagi pemerintah bagaimana modelnya untuk melakukan komunikasi. Dibandingkan dengan flu burung dulu, ketika Bapak tangani dulu sebagai ketua komite, kan katanya jauh lebih parah ketika bicara soal fatality rate ya? Iya, betul. Flu burung itu case fatality rate-nya 54-56%. Sekarang corona ini hanya 3,4, katakanlah 4% gitu, 3-4%. Jadi flu burung jauh lebih parah. Tetapi corona ini memang dia jauh lebih menular, lebih mudah menular. Berapa bulan waktu itu dari mulai ini sampai outbreak sampai selesai? Kalau saya lihat dari datanya, dan itu diakui oleh WHO, itu hanya sekitar 4-6 bulan. Untuk flu burung ya? Untuk flu burung. Bukan hanya flu burung, SARS, MERS, itu kira-kira siklusnya 4-6 bulan. Kalaupun misalnya ada satu case, 1-2 kasus lanjutan sampai dengan 9 bulan. Tapi kira-kira waktu itu. Dan kita sudah jalan 3 bulan nih. Jadi sebenarnya menurut saya sih, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berapa prediksi Anda kalau untuk virus corona, Pak? Yang jelas dari flu burung, yang jelas datanya menunjukkan bahwa sekarang di Cina jumlah yang pulang sudah jauh lebih banyak daripada jumlah yang masuk rumah sakit. Jumlah pertambahannya sudah jadi sudah plateau gini, sudah hampir nggak ada pertambahan orang sakit. Itu memberikan indikasi bahwa memang ada siklusnya. Mungkinkah Indonesia termasuk dari negara yang jadi epicentrum gelombang kedua? Saya kok optimis tidak.